Laut, karya Sang Maha Agung. Laut penjelmaan alam yang memiliki banyak keindahan. Alamnya yang luas dapat menggambarkan pikiran yang bebas dan menenggelamkan segala kekalutan. Segala kekayaan terekspos dari laut membanggakan insani. Sesungguhnya, laut memberi kehidupan. Tapi apakah kondisi ini akan terus aman-aman saja? Karena badai di desa saya itu begitu kencang, badai barat, sehingga banyak yang ambruk. Imran mungkin hanya salah satu warga yang tinggal di pesisir pantai yang pernah merasakan amukan air laut karena tidak ada lagi mangrove sebagai benteng abrasi. Di Sulawesi Utara, dari sekitar 30.000 hektar, 10% diantaranya telah mengalami kerusakan, terbesar di wilayah Minahasa, Minahasa Selatan, dan Bolmong Raya. Imran Hontong, salah satu warga yang menyatakan kepeduliannya terhadap kelestarian hutan bakau. Di sela-sela kesibukannya sebagai nelayan, Bapak Parubaya ini berupaya bibit bakau yang ditanamnya ini akan tumbuh dan menjadi berkah bagi kelestarian laut. Imran menceritakan ketertarikannya untuk menanam mangrove berawal dari dibiayai pemerintah sampai akhirnya ia melakukan secara mandiri di Kampung Tatapaan, Minahasa Selatan. Saya mulai menanam bakau itu 2000 penanaman bakau. Sebenarnya tertarik banyak, Bu. Karena pada saat itu kan penanam bakau di Desa Raprap. Terus di Desa Raprap itu kan dibayar per hari. Bibit juga dibeli. Terus tanamnya nggak ada yang jadi. Mati semua. Di situ termotivasi saya, saya mesti tanam di daerah saya. Di desa saya, masa nggak bisa hidup. Saya langsung bikin penanaman. Tiap hari saya cari bibit tanam. Tiap hari saya cari bibit tanam. Pulang patroli saya tanam. Terus menerus saya begitu. Sampai air dalam tetap saya bertanam. Setelah itu saya lihat. Ternyata jadi apa yang saya tanam selama ini dia. Saya tanam terus sampai saat ini. Tanam kurang lebih hampir 10.000. Setahu saya, cuma didengar-dengar, mangrove itu kan punya oksigen besar. Cuma itu yang saya tahu, terus bertelur ikan dan tempat ikan bermain. Harapan saya, Bu, saya kan memang giat sekali menanam ini. Karena salah satu, saya lindungi kampung saya. Saya lindungi dengan bakau kampung saya karena badai barat itu kan kalau turun besar untuk desa saya. Jadi saya harus tanam terus, apapun mau dibantu pemerintah atau tidak, saya tetap akan laksanakan penanaman. Ya, dulunya kan mangrove di kampung saya ini begitu banyak, sampai laut ini kan tapele dan mangrove. Setelah mangrove itu mulai punah, mulai ambruk diambil orang pada saat itu, belum adanya taman nasional, sehingga air itu sampai masuk di dalam kampung saya. Saya sudah bentuk kelompok, sudah disahkan, cuma kan beberapa orang yang punya kesadaran, tapi luar dari itu masih belum. Agar mangrove bisa bertumbuh dengan baik, penentuan jarak tanam harus diperhatikan, antara 50-100 cm per tanaman. Waktu penanamannya pun dilakukan saat air surut dan tidak bergelombang. Bibit bakau yang ditanam Imran dan kawan-kawannya di sekitar pantai tempat tinggal mereka ini rata-rata berusia 6 bulan dengan lubang yang dalamnya lebih kurang sejengkal.
agar kemungkinan hidup lebih besar. Untuk mencegah agar bibit mangrove ini tidak terbawa arus, pasang surut, atau tercabut karena gelombang, Imran mengaitkan turus bambu di samping tanaman mangrove tersebut. Imran menjadi salah satu motivator pelestarian hutan mangrove, terutama di wilayahnya, Kecamatan Tatapaan. Kelompok perempuan pesisir juga menunjukkan kontribusi nyata dalam pelestarian mangrove. Kendati harus masuk keluar hutan mangrove, para kaum perempuan ini semangat. Mereka patut diapresiasi. Bibit mangrove diupayakan para kaum perempuan ini dari buahnya. Tanpa mengeluarkan biaya besar, karena bibit mangrove ini diambil dari tumbuhan mangrove di lokasi setempat. Buah mangrove yang akan dijadikan bibit ini adalah buah mangrove yang sudah matang, yang ditandai dengan cincin kuning di bagian propagulnya. Mereka sangat selektif dalam memilih bakal bibit mangrove yang berpeluang tumbuh. Biasanya buah bakau yang akan dijadikan bibit ini terlebih dahulu disimpan dalam karung selama 5-7 hari. Polybag yang berisi tanah ini menjadi salah satu wadah yang dimanfaatkan untuk media tanam. Faktor lingkungan yang mendorong pertumbuhan mangrove ini diantaranya fisiografi pantai, gelombang dan arus air laut, serta iklim yang meliputi cahaya, curah hujan, suhu, angin, juga unsur hara. Di wilayah Minahasa dan Minahasa Tenggara ini, hutan mangrove sangat rentan dengan hantaman gelombang laut karena sejumlah garis pantai di wilayah ini berada di lautan bebas. Hutan mangrove formasi tumbuhan daerah litoral di pantai tropis dan subtropis. Mangrove tumbuh pada tanah lumpur di daerah pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Hutan mangrove memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekosistem lainnya. Lahannya tergenang air, baik secara terus-menerus atau pada saat air pasang. Pertumbuhan mangrove ini mendapat pasokan sumber air tawar baik dari sungai ataupun air tanah. Fungsinya menurunkan salinitas dan menambah pasokan unsur hara serta lumpur. Akar tumbuhan mangrove bisa terendam air laut ketika air pasang atau bisa juga terekspos udara. Fungsinya untuk menyerap oksigen.
Hasil penelitian dari Departemen Geologi Universitas Airlangga menyebutkan 1 hektar mangrove mampu menyerap kurang lebih 110 kg per hektar karbon. Atau sepertiganya dilepaskan menjadi endapan organik di lumpur. Jika pada umumnya pohon-pohon daratan mengambil oksigen melalui akar, tidak demikian dengan tumbuhan mangrove. Akar-akarnya yang sebagian besar berada di atas tanah menyebabkan penyerapan oksigennya langsung dari udara. Kini di wilayah Raprap Arakan, Tatapaan, dan Sundakan menjadi salah satu wilayah yang memiliki hutan mangrove yang terbilang lebat. Di perairan laut Desa Raprap dan Sundakan serta Arakan, tanaman mangrove tumbuh pada luasan sekitar 700 hektar. Di lokasi ini ada namanya kolam bulan-bulan. Setiap pengunjung yang ingin menyaksikan kehidupan mangrove dengan segala hewan yang ada di hutan ini tidak sulit menjangkaunya. Dengan menggunakan perahu motor, sangat mudah mengakses jalur-jalur transportasi yang telah terbentuk secara alami. Ketika melalui jalur ini terdengar suara burung dan hewan lainnya yang hidup aman di rerimbunan bakau. Bisa dibayangkan jika hutan bakau ini terusik, bukan hanya tempat tinggal manusia yang terancam, tetapi juga kenyamanan hewan dan satwa lainnya terganggu. Di wilayah perairan pantai wilayah Minahasa Selatan ini ada juga yang namanya Kuala 18. Menyusuri hutan mangrove di lokasi ini kita bisa menyaksikan air yang tenang dengan pancaran warna kehijau-hijauan. Bagi penikmat wisata mangrove, mungkin akan selalu tertantang menyaksikan keindahan tanaman pelindung pantai ini. Ada beberapa mangrove yang menonjol. Yang pertama adalah mangrove Rhizopora bruguiera. Sedangkan kalau Rhizopora itu terbagi 3 jenis. Ada yang apiculata, yang ada Macronata, serta Tilosa. Mangrove ini guna dari mangrove adalah sebagai penyangga pesisir pantai, Pak. Dia untuk mencegah abrasi pantai serta ketika ada badai yang besar. Kemudian manfaat dari mangrove juga bagi para nelayan sangat besar karena dia bisa memberi rumah bagi rumah ikan. Ikan bisa bertelur, kemudian juga mangrove bisa dipakai oleh masyarakat sebagai bahan baku.
menikmati hawa segar hutan dan angin laut. Betapa tidak, akar nafas mangrove selain sebagai pemecah gelombang juga menjadi pengikat tanah. Bahkan bisa menjadi penambah daratan. Karena mangrove bisa menahan sedimentasi dari hulu sampai ke laut. Sebagai daerah yang memiliki ribuan garis pantai, keberadaan hutan mangrove di Sulawesi Utara menjadi sangat penting. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi ribuan nelayan dan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pantai. Sementara seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, tuntutan kebutuhan dari laut terus meningkat. Jika tidak dijaga dari sekarang, dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan yang mencolok antara kebutuhan dan kondisi kelestarian laut. Mangrove ini terdiri dari beberapa jenis dengan beragam manfaat. Mangrove menjadi tanaman serbaguna. Akarnya, tanaman mangrove juga berfungsi sebagai pembersih kandungan zat kimia dalam air yang berasal dari daratan menuju laut. Akar tanaman mangrove yang sangat kuat menyebabkan tumbuhan ini mampu menopang tanah di sekitar pesisir tidak terbawa arus pasang surut dan ombak, sehingga pantas menjadi penyangga laut agar terhindar dari abrasi.
Hal menarik lainnya dari hutan mangrove mampu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan secara aktif mengeluarkan garam dari jaringan. Karena daun mangrove dapat menarik dan membuang unsur garam yang ada di akar. Garam yang ada di akar tanaman mangrove dibuang atau disimpan oleh daun sampai daun mangrove gugur. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi semua yang berkompeten untuk melestarikan hutan mangrove sebagai benteng abrasi.